Madang sore camilane apem. Selamat sore berkah dalam. Yang saya hormati Romo Yosef Eko Budi Susilo, Pikjen Keuskupan Surabaya. Romo Agustinus Eko Wiono, Romo Agustinus Kurnia Wijayanto, Romo Kepala Paroki Santo Petrus Tuban, Romo Karel Nuki Prayogi, Romo Rekan Paroki Santo Petrus Tuban, Romo FX Otong Setiawan, Romo HKY Surabaya, Romo Agus Sulistyo, Romo Rekan HKY Surabaya, Romo Sabto Widodo, Romo Kepala Paroki Santo Petrus Bojonegoro, Romo Stefanus Darno, Romo Rekan Paroki Santo Pius Blora, Romo Kolik Kurniadi, Romo Paroki Santo Petrus Paulus Rembang, Romo Andreas Adi P, Romo Kepala Paroki Genteng, Romo Stanislus Eleanor Beda, Romo Kepala Paroki Kepanjen. Perkenankanlah saya selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja serta Aula Gereja Katolik Santo Yosef Jatirogo melaporkan singkat seputar pelaksanaan pembangunan sebagai berikut. Latar belakang pembangunan. Perkembangan jumlah umat dari tahun ke tahun semakin berkembang sehingga bila umat hadir seluruhnya dalam misa kudus terlebih pada saat perayaan Ekaristi hari raya tidak dapat menampung. Kedua, usia bangunan telah mencapai 40 tahun lebih sehingga sudah tidak layak. Ketiga, keadaan bangunan gereja telah tertinggal oleh perkembangan zaman. Maka dari itu perlunya sarana pendukung kesehatan jasmani sekaligus untuk mengakrabkan sesama umat serta masyarakat sekitar sehingga aula bisa digunakan sebagai kegiatan serbaguna. Berdasarkan berbagai latar belakang tersebut, maka perlunya kami bangun bangunan gereja aula di Stasi Jatirogo. Tujuan untuk membangun ini menciptakan kekhususan umat terlebih pada saat perayaan Ekaristi di gereja, menggerakkan kehadiran umat dalam Ekaristi di gereja, menjadikan sarana sehat dan rukun sesama umat serta masyarakat lewat olahraga. Sasaran yang diharapkan kehadiran umat Stasi Jatirogo dan sekitarnya, Bangilan, Sale, Bojonegoro, Bulu, dan lain-lain tambah banyak. Diharapkan tumbuhnya rasa guyup rukun sesama umat serta masyarakat sekitar gereja. Diharapkan lewat sarana olahraga bersama di aula dengan masyarakat sekaligus dapat merawat kebinekaan antar umat di sekitar gereja. Dasar hukum pembangunan gereja. Satu, program kerja Stasi Jatirogo yang sudah bertahun-tahun yang lalu merencanakan untuk membangun tapi belum disetujui. Dua, surat Dewan Paroki Santo Petrus nomor 001
garing PPRG KJ garing 2017. 3. SK persetujuan dari Keuskupan Surabaya nomor 1 garing KS strip ekonomi garing IRPSP garing 8 Romawi garing 2017. Tempat dan waktu. Lokasi bangunan gereja berada pada lokasi bangunan gereja lama. Lokasi aula berada di samping gereja. Jadwal waktu pelaksanaan. Pertengahan tahun 2017, tepatnya peletakan batu pertama tanggal 9 bulan 7 2017 dan diresmikan pada hari ini tanggal 9 bulan 9 2021 bersama dengan Hari Olahraga Nasional yang juga merupakan Minggu Kerahiman Ilahi. Sumber dana dari sumbangan dari Keuskupan Surabaya sejumlah 500 juta, dari Paroki Santo Petrus 200 juta, Kas Stasi Jatirogo 820 juta, uang Stasi Jatirogo 477 juta 543.000, dari donatur 1.581 juta 274.000. Jadi total biaya dana pembangunan aula dan gereja kurang lebih 4 miliar. Puji Tuhan bisa terlaksana. Pada kesempatan yang baik ini saya selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Keuskupan Surabaya yang sore ini diwakili oleh Bikjen Romo Eko Budi Susilo, DPP serta BGKP Paroki Tuban, secara khusus kepada Romo Otong yang begitu gigih membantu mencari dana ke segala penjuru dunia. Ya. Juga kami aturkan terima kasih kepada donatur dimanapun berada serta seluruh umat yang terlibat. Terima kasih kami juga kepada semua romo yang pernah berkarya di Paroki Santo Petrus Tuban yang ikut merencanakan awal-awal pembangunan gereja Stasi Jatirogo. Juga semua romo yang telah berkenan ikut dalam prosesi pemberkatan pada hari ini di Stasi Santo Yosef Jatirogo, serta semua umat gereja yang bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir. Akhirnya pada hari ini Kamis 9 September 2021 kami ucapkan terima kasih kepada Romo Vikjen Keuskupan Surabaya yang telah meresmikan serta memberkati gereja dan aula Santo Yosef Jatirogo. Bila ada kaca yang pecah jangan disimpan di lemari. Bila ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Selamat sore, berkah dalam. Sambutan yang kedua dari Romo Kepala Paroki, Romo Agustinus Kurnia Wijayanto. Untuk Romo Agustinus dipersilahkan. Para Romo dan Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada
Romo Vikjen yang telah memberkati gedung yang baru ini, dan juga para romo yang hadir yang turut berdoa bagi kami yang ada di Tuban, khususnya di stasi Jatirogo ini, dan juga provisiat kepada panitia pembangunan dan seluruh umat yang telah menyelesaikan pembangunan gedung ini, di mana yang sudah selesai ini mari kita jaga. Dan ketika kita sudah menyelesaikan gereja dalam bangunan ini, dengan segala yang kemarin sudah mengeluarkan segala macam harta jasmani, entah itu berupa harta benda, pikiran, tenaga, waktu untuk pembangunan ini. Dan setelah selesai, saya tetap mengajak Anda semua untuk sekarang membangun gereja sebagai persekutuan umat. Jadi saya juga mau mengundang Anda untuk menyumbangkan harta rohani, kemurahan hati, kesabaran, pengampunan, belas kasih untuk pembangunan gereja sebagai persekutuan, agar kita semua semakin menjadi murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner. Terima kasih kepada panitia pembangunan dan juga para donatur, sehingga gedung yang mewah ini sudah selesai dibangun dan diberkati. Dan semoga ini menjadi semangat dan kekuatan bagi kita untuk semakin mencintai Kristus dan gerejanya. Demikian dari saya, terima kasih dan berkah dalem. Disampaikan terima kasih kepada Romo Agustinus Kurnia Wijayanto. Sambutan yang ketiga dari Romo Pikep Kevikepan Blora kepada Romo Eko Wiono. Romo Eko Wiono dipersilahkan. Yang terhormat Romo Vikjen, yang terkasih para Romo sekalian yang hadir dalam Ekaristi, peresmian dan pemberkatan gedung gereja yang baru, Gereja Santo Yosef Stasi Jatirogo, panitia secara khusus, panitia pembangunan, para pengurus stasi semuanya, dan umat sekalian yang terkasih, berkah dalem. Saya Romo Eko Wiono. Saya sekarang di Paroki Santo Pius 10 Blora sebagai Romo Kepala Paroki, sekaligus mendapat tugas sebagai Romo Vikep. Dan sejak tanggal 15 Agustus kemarin ini ada pengaturan ulang untuk komposisi kevikepan. Setelah hampir 4 tahun Tuban kemarin masuk ke kevikepan Mojokerto, sejak tanggal 15 Agustus kemarin diatur ulang karena ada pengembangan paroki baru di keuskupan kita, yaitu Paroki Santa Monica Krian. Lalu kita tata ulang, nanti 21 November ada paroki yang baru, paroki ke-46 di keuskupan kita, Paroki Kristus Raja Ngrambi ya. Jadi kemudian diatur ulang, maka di kevikepan kita ada 5 paroki, kembali seperti dulu. Kalau dulu sebutannya kevikepan Cepu, sekarang kevikepan Blora. Terdiri dari paroki Blora, lalu paroki Rembang, paroki Cepu, paroki Bojonegoro, dan paroki Tuban sendiri. Dan Jatirogo masuk dalam wilayah paroki Tuban. Yang hadir di sini kalau dari kevikepan tadi sudah disebut, ada 3 Romo paroki yang hadir selain Romo Tinus dan Romo Karel sebagai Romo paroki. Romo Kolik hadir, Romo Kolik sebagai Romo Rekan. Romo Kolik berdiri Romo biar tahu. Ini Romo Kolik ya, mungkin sebagian umat tahu. Romo Kolik ini Romo Pastor Rekan di
Paroki Rembang. Yang kedua Romo Sabto Widodo, Romo Sabto. Romo Sabto ini Romo Kepala Paroki di Santo Petrus Paulus Bojonegoro. Romo Sabto baru hadir menggantikan Romo Yuni. Kalau saya sebut Romo Yuni sudah familiar karena sering bertemu di Wereskar yang dulu. Lalu Romo Stefanus Darno, nih, Romo Darno, Romo Rekan di Paroki Santo Pius 10 Blora. Ini yang hadir dari kevikepan, yang memang tidak bisa hadir dari satu paroki Willy Brodus Cepu, Romo Damar dan Romo Felix ada acara dua-duanya sehingga tidak bisa hadir ya. Jadi dari 5 hadir 4 dengan paroki Petrus Tuban ya. Maka saya mengucapkan provisiat kepada seluruh panitia, para pengurus stasi serta umat sekalian atas peresmian dan pemberkatan gedung gereja yang baru, Gereja Santo Yusef Stasi Jatirogo, Paroki Santo Petrus Paulus Tuban ya. Santo Petrus Tuban ya, Paulusnya tidak, Santo Petrus Tuban. Provisiat semoga dengan pemberkatan dan peresmian ini menjadikan kita bertumbuh menjadi gereja yang hidup. Gereja yang hidup itu seperti apa? Tadi sudah disebut, gereja itu bukan hanya gedung ini saja, tetapi gereja yang utama adalah persekutuan umat. Maka semoga dengan gedung yang baru ini membawa kita untuk semakin mampu membangun persekutuan, membangun paguyuban dan mewujudkannya di tengah kita. Jadi umat tidak boleh mutungan ya, tidak boleh mutungan, tidak boleh gampang ngeresulo, nanti jauh dari berkat Tuhan. Juga pelayanan tidak boleh kepeksa. Kalau kepeksa nanti kita sendiri tidak akan menemukan kebahagiaan, kegembiraan dalam pelayanan kita. Maka gereja yang hidup semoga sungguh-sungguh hadir di stasi Santo Yusef Jatirogo Tuban, dan semoga dengan pemberkatan peresmian ini sungguh menjadi berkat dan rahmat Tuhan bagi umat sekalian, dan semoga di sini menjadi oase, rumah Tuhan ini menjadi oase. Siapapun yang datang di tempat ini bertemu dengan Tuhan, mengalami damai, sukacita, dan bawalah damai, sukacita serta kasih itu menjadi berkat bagi sesama. Demikian dari saya. Terima kasih. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Disampaikan terima kasih kepada Romo Eko Wiono. Sambutan yang selanjutnya dari Romo Bikjen kepada Romo Eko Budi Susilo dipersilahkan. Selamat malam, para Romo Vikep, Romo Paroki, dan para Romo semua. Romo Vikep itu dulu pernah, Romo Eko ini dulu pernah satu rumah dengan saya tahun 2007 sampai 2012. Sana di katedral ya, saya kepala paroki katedral, Romo mahasiswa, Romo Eko, Romo mahasiswa, dan Romo rekan. Maka sama-sama Eko itu kalau manggil saya Kohde, ini Kohlik, Eko cilik, saya Kohde ya. Nah, yang pertama saya sampaikan salam dari Bapak Uskup ya, kepada umat semua di Stasi Jatirogo dan yang hadir di sini. Itu. Saya pernah di Jatirogo ini. Natalan saya pernah di sini tahun 2016. Saya tidur di sini
Lalu Paskahan, saya di sini juga tidur mulai Kamis Putih sampai Minggu Paskah di sini. Ya. Baru setelah Minggu siang saya ke Kerak langsung ke Tuban. Terima kasih kepada panitia, pada Romo Paroki, di mana panitia dan umat di sini kelihatan sangat semangat ya untuk membangun. Saya pernah ikut rapat yang pertama kali dengan Romo Otong, ya. Romo Otong ketika pulang dari memberi rapat kevikepan di Blora, ya. Di Blora, lalu pulangnya waktu itu hari Jumat, pulangnya mampir ke rumahnya Pak Jungto. Disitulah digelar pertemuan rapat untuk pembangunan gereja ini. Dari tahun 2017 kira-kira sampai jadi sekarang diberkati. Dan saya sangat senang, kebetulan saya diutus oleh Bapak Uskup untuk memberkati gereja ini. Ya, saya senang dengan Romo Otong. Dan gereja ini seperti saya katakan tadi ya, gereja yang baik, yang mungkin bagus juga ya di Paroki Tuban ini. Ya. Kuat, modelnya bagus. Nah, ini sudah ada, saya kira kalau ini ibaratnya kandang, sudah ada kandangnya, maka nanti mencari domba. Biasanya kebalikannya, ada dombanya, tidak ada kandangnya. Nah, sekarang ini sudah ada kandangnya, mungkin dombanya kurang, harus mencari domba-domba, dikumpulkan, yang hilang-hilang dicari gitu. Lalu juga kita hakikat gereja itu apa? Sebagai persekutuan, ya, membangun persekutuan yang semakin hari semakin mantap. Ini yang harus. Nah, saya tadi dari Surabaya jam 8, jam 11 sampai Tuban, mampir pastoran, minum-minum, terus jam 3 tadi ke sini. Nah, yang belum disebut tadi yaitu Romo putra daerah. Putra daerah yaitu Romo Adi Kembang. Ya. Datang sana. Adi Kembang. Yang satunya adalah Romo Agus Sulistyo yang di sana pakai baju hitam. Itu yang bersama-sama dengan saya, tadi bersama-sama dengan saya itu Romo Agus dan Romo Otong dari HKY. Romo Agus dulu pernah menjadi pastor kepala paroki di Tuban. Ya, maka saya ajak ke sini, hampir tidak mau, tapi setelah 2 detik kemudian pikirannya berubah menjadi mau, ya. Itu karena ada angin selatan yang lewat. Nah. Jadi sekali lagi semoga semangat pembangunan ini tetap terus membangun ya. Kalau dulu membangun gereja, sekarang membangun persekutuan terus. Ya, Romonya juga semakin semangat. Ya, sekarang sudah level 2 kalau nggak salah ya. Nah, ini mulai tatap muka seperti ini, diatur protokol kesehatan, ya sudah mulai bisa dibiasakan untuk tatap muka, misa tatap muka. Sekali lagi itu saja, Provisiat, selamat, maju terus, pantang mundur. Sekian, terima kasih ya. Disampaikan terima kasih kepada Romo Eko Budi Susilo. Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kami atas nama panitia dan pengurus gereja menyampaikan limpah terima kasih kepada Romo Vijen yang telah berkenan hadir meresmikan dan memberkati gedung gereja ini. Juga terima kasih kepada para romo dan undangan yang berkenan hadir
untuk memeriahkan perayaan Ekaristi, pemberkatan dan peresmian gedung gereja ini. Semoga dengan adanya gedung gereja yang baru ini, umat di Stasi Jatirogo semakin merasa nyaman dalam beribadah. Yang kedua, setelah perayaan Ekaristi ini, Bapak Ibu dimohon bisa langsung pulang agar tidak terjadi kerumunan dan tetap menjaga kesehatan. Yang ketiga, Romo Wikjen dan para Romo dimohon berkenan berfoto bersama dan menikmati santap malam di ruang pastoran. Yang keempat, besok hari Minggu sudah ada perayaan Ekaristi dimulai jam 5 sore. Bapak Ibu yang akan hadir supaya mendaftarkan diri kepada Ketua Stasi. 5. Besok pagi ada perayaan Ekaristi bersama Romo Andreas Adi Prasetyo jam 6 pagi. 6. Mohon bijak jika akan memposting foto atau video upacara ini, mengingat masih dalam masa PPKM. Sekian dan terima kasih. Tuhan bersamamu. Allah Tuhan langit dan bumi telah menghimpun saudara-saudari untuk pemberkatan rumah ibadat ini. Semoga Ia melimpahimu dengan berkat surgawi. Amin. Dia menghendaki agar semua anaknya yang tersebar dihimpun dalam putranya. Semoga Dia memperkenankan saudara-saudari menjadi kanisanya dan tempat kediaman Roh Kudus. Amin. Dia telah membuat saudara-saudari bersukacita karena kesucian. Semoga Dia berkenan tinggal di dalam dirimu dan menganugerahimu warisan kebahagiaan abadi bersama semua orang kudus. Dan semoga berkala yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari sekalian dan menetap selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita diutus. Amin.